Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 060312 8232 8012 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana Eva, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas satu contoh kasus yang terkait teori permintaan input modal dan tenaga kerja. Di sini saya sudah memiliki sebuah data yang akan dianalisis. Berikut saya tampilkan datanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang daya saing digital Indonesia berdasarkan data East Ventures Digital Competitiveness Index atau EVDCI pada tahun 2023. Grafik tersebut memberikan gambaran penting mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi transformasi digital, baik dari segi infrastruktur, investasi, hingga hasil akhirnya atau outputnya. Mari kita bahas dari skor yang tertinggi, yaitu pada kategori penunjang dengan nilai 50,8 poin. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki infrastruktur dan dukungan kebijakan yang cukup baik untuk mendukung perkembangan digital. Contohnya adalah akses internet yang semakin luas, kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi, dan ketersediaan fasilitas teknologi. Faktor-faktor ini menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing digital. Selanjutnya, pada kategori input, skornya mencapai 40,1 poin. Input ini mencerminkan seberapa besar investasi yang telah dilakukan, baik untuk teknologi maupun sumber daya manusia, seperti pelatihan tenaga kerja. Skor ini menunjukkan bahwa investasi di sektor digital sudah mulai berjalan, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan, terutama dalam memastikan bahwa tenaga kerja kita memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan era digital. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah skor pada kategori output, yaitu 31,2 poin. Output ini mengukur hasil nyata dari digitalisasi seperti produktivitas tenaga kerja, kontribusi sektor digital terhadap ekonomi, atau inovasi yang dihasilkan. Nilai ini cukup rendah jika dibandingkan dengan kategori lainnya, yang artinya potensi digitalisasi di Indonesia belum sepenuhnya termanfaatkan. Dengan kata lain, dukungan yang sudah ada dan investasi yang dilakukan belum menghasilkan dampak yang maksimal. Lalu, apa yang menyebabkan hal ini? Dalam teori ekonomi, khususnya teori permintaan input, rendahnya skor output ini dapat disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan modal dan tenaga kerja. Meskipun infrastruktur dan investasi sudah ada, tenaga kerja kita mungkin belum cukup terampil atau terlatih untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Hal ini menyebabkan hasil dari investasi yang sudah dilakukan belum sesuai dengan harapan. Untuk meningkatkan daya saing digital, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pelatihan-pelatihan yang relevan dengan teknologi terkini harus diperbanyak agar tenaga kerja kita siap bersaing di era digital. Kedua, teknologi yang telah diinvestasikan harus digunakan secara optimal. Kita perlu memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kesimpulan dari data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam digitalisasi. Tapi tantangan utamanya ada pada bagaimana kita memanfaatkan modal yang sudah ada dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan langkah yang tepat, bukan tidak mungkin skor output kita akan meningkat dan daya saing digital Indonesia akan menjadi lebih kuat untuk di masa depan. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mari bersama-sama mendukung transformasi digital Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.